Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Perkenalkan, nama saya Ria Alifah, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi nyata kali ini akan menampilkan penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini, bisa meluangkan waktu untuk saya untuk mempresentasikan hasil dari modul 1.4 pada program calon guru penggerak angkatan ke-10. Nah, topik yang akan dibahas pada kegiatan kali ini ada 7 topik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini untuk yang pertama. Ilusi paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada 4, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuai jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Jadi sebagai guru kita tidak bisa mengontrol siswa kalau siswa tersebut tidak membuka diri untuk dikontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi bisa jadi murid tersebut akan tergantung pada gurunya. Ketika mau melakukan suatu tindakan, dia harus menunggu gurunya untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini dampak dari memaksa yaitu anak tersebut tidak akan melakukan suatu hal tanpa dipaksa. Misal hari ini dipaksa untuk melakukan A, dia tidak akan melakukan A lagi ketika tidak dipaksa oleh orang dewasa.
Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi kalau makna aslinya itu adalah belajar. Tapi kalau di sini kan disiplin sama halnya dengan taat. Disiplin membuat orang menggali potensinya, yaitu menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada pergeseran makna atau perbedaan makna dalam budaya kita dengan arti dari disiplin itu sendiri. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menanamkan motivasi pada murid, yang nantinya disiplin ini tidak hanya menunggu untuk dipaksa orang dari diri murid, tapi harus muncul dari diri murid sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin adalah kemauan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi kalau kita kan ada profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Diane Gassen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama ada motivasi eksternal untuk menghindari hukuman. Biasanya kan anak-anak kita itu dia melakukan satu tindakan, misal loncat pagar karena dia menghindari hukuman di kelas misalnya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada anak atau murid dia melakukan suatu tindakan agar mendapatkan imbalan atau pujian, ya reward. Motivasi internal untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi internal ini muncul dari dirinya, sadar akan tanggung jawabnya. Berarti saya harus mengerjakan tugas ini karena dia sadar bahwa itu adalah kewajibannya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi. Kemudian membenci kedisiplinan. Akhirnya murid ini kan tidak suka dengan hukuman atau kedisiplinan tersebut karena merasa tidak nyaman akibat adanya hukuman. Anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Kemudian konsep yang buruk, anak menyembunyikan kesalahannya. Selanjutnya kalau konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Jadi sebelumnya memang ada kesepakatan. Misal anak tersebut terlambat, maka hukumannya adalah ini. Jadi sudah ada tata tertibnya. Menghargai kedisiplinan, anak-anak merasa lebih dihargai dan merupakan konsep yang baik. Nah, coba dijawab ya Bapak Ibu. Yang pertama, ada mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi ya? Hukuman. Mengganti kertas teman yang sudah dicoret-coret? Konsekuensi. Murid diminta push up karena tidak memakai topi? Hukuman. Baik, terima kasih. Sudah hebat semua Bapak Ibu di sini.
Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mencari solusi, jadi tidak hanya dibebankan kepada anak saja untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi posisi guru di sini membantu atau berkolaborasi untuk mencari penyelesaian masalah tadi. Selanjutnya dihukum atau penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, untuk dihukum atau penghargaan di sini ada beberapa poin. Bisa dikatakan untuk dampaknya, pengaruh jangka panjang dan pendek. Mereka dapat penghargaan seperti ranking, maka anak yang tidak mendapatkan ranking akan minder. Jadi memang kalau di kurikulum Merdeka kan tidak boleh mengelompokkan atau memberikan ranking untuk peserta didik. Penghargaan tidak efektif. Jika penghargaan diberikan secara terus-menerus, akan mengakibatkan pada anak, sehingga anak tidak akan melakukan tindakan jika tidak ada penghargaan. Jadi kalau sudah terbiasa anak A mendapatkan penghargaan, dia merasa, oh saya sudah cukup dan saya tidak perlu melakukan hal yang lain kalau yang saya ini saja sudah mendapatkan penghargaan. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kalau orang diberi, maka yang lain akan merasa iri ketika tidak mendapat penghargaan. Ini hampir ada pendekatan dengan yang ini. Tadi kan akhirnya minder, kemudian muncul rasa iri. Poin selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Dengan penghargaan, kreativitas tidak berkembang. Ditakutkan ketika di dunia kerja, mereka akan tergantung dengan penghargaan. Misalnya, anak A melakukan suatu tindakan atau mengerjakan tugas dengan nilai 80 ini sudah dapat penghargaan, misalkan mendapatkan reward. Nah, besoknya ketika melaksanakan tugas, 80 loh wis oleh penghargaan. Misalnya kasarannya seperti itu. Jadi dia tidak akan mengembangkan kreativitasnya lebih dari 80. Karena dengan 80 saja sudah dapat penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas, samalnya dengan ini tadi. Pekerjaan menjadi kurang kreatif ketika dinilai dengan penghargaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Menurut Gassen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas ini yang membentuk adalah murid di kelas dan yang menjalankan juga akan mereka sendiri. Pembentukan keyakinan kelas ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan bersifat abstrak. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tetapi juga tidak berlawanan dengan peraturan sekolah.
Misal dibentuk positif di sini. Saya pernah kemarin itu nyoba bentuk keyakinan kelas, malah yang muncul adalah pulang lebih awal. Kan bertentangan dengan peraturan sekolah. Hendaknya tidak terlalu banyak biar lebih mudah diingat oleh anak. Dapat mudah diterapkan, semua warga kelas berkontribusi. Keyakinan kelas ditinjau kembali apakah perlu ada perubahan atau pengembangan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk bertahan hidup, manusia ini kebutuhan dasarnya harus terpenuhi secara baik. Karena kalau tidak, misal di sini ada kesenangan, anak A kebutuhan dasarnya itu kesenangan dia kurang, maka bisa jadi dia di sekolah akan melakukan tindakan negatif yang dia anggap kesenangan, karena di luar sekolah dia tidak mendapatkan hal tersebut. Ada 4: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya kesayangan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak hanya rasa diterima saja, mereka juga harus mendapatkan tempat di mana dia bisa menyalurkan kasih sayangnya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang. Tidak hanya menerima saja, mereka juga harus mendapatkan tempat untuk menyalurkan kasih sayang mereka. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang dimaksud penguasaan di sini adalah skill. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Saya tambahkan di sini kebebasan yang di sini bukan kebebasan untuk melakukan tindakan apapun, tetapi kebebasan untuk memilih. Jadi misal kalau dalam kegiatan pembelajaran sebagai guru, biasanya kan ada berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas berbeda. Nah, di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih memakai gaya belajar yang seperti apa. 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, tetapi ini kan sudah tidak dilakukan, apalagi untuk yang fisik. Pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah biasanya guru akan menggunakan suara yang lebih lembut, di mana hatinya yang lebih diketuk untuk membuat mereka merasa bersalah. Selanjutnya teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti karena menganggap bahwa murid itu adalah teman, namun tetap akan mengontrol melalui bujukan atau rayuan. Keempat, monitor atau pemantau, berarti memonitor berarti mengawasi. Guru di sini posisinya adalah untuk mengawasi. Terakhir ada manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mendampingi murid untuk melakukan suatu tindakan.
Mohon maaf, di sini harusnya ada gambar dari segitiga restitusi. Untuk ada gambar segitiga, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi sebenarnya di sini tadi ada gambar segitiga dan bagian yang paling bawah ini adalah menstabilkan identitas. Jadi mengubah anak yang awalnya merasa gagal karena telah melakukan kesalahan, mereka anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi menstabilkan dulu bahwa mereka tidak seutuhnya gagal karena melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kan ada 5, jadi misal ada satu kebutuhan yang kurang, maka bisa jadi anak tersebut akan melakukan satu tindakan yang negatif untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misal ada anak yang kekurangan kebebasan, maka di kelas dia akan lari-lari, lempar-lempar barang dan sebagainya, karena memang dia kekurangan kebutuhan dasar tentang kebebasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, karena sebelumnya sudah dibentuk keyakinan kelas, maka kita bisa menggunakan keyakinan kelas tersebut sebagai dasar untuk menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalau tadi contohnya ada kebebasan yang kurang, maka dia lari-lari di kelas menimbulkan ketidaknyamanan. Sedangkan di poin keyakinan kelas, menjaga kenyamanan kelas. Maka anak tersebut dihubungkan dengan keyakinan kelas. Kemarin kan sudah membentuk keyakinan kelas, salah satunya menjaga kenyamanan. Bagaimana dengan itu? Menurut kamu seperti apa? Nah, itu merupakan menanyakan keyakinan kelas. Jadi memperkuat posisi anak tersebut untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu menjaga kenyamanan kelas. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Helmi. Bukan pertanyaannya, izin menambahkan. Jadi kalau di dalam pelajaran yang disampaikan Bria tadi ada 2 sebetulnya teori belajar yang kita pelajari, yaitu teori belajar behavioristik dan humanistik. Jadi kalau di dalam teori behavioristik itu memang penting reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Cuman kekurangannya di sini adalah behavioristik itu cenderung teacher center ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya terkait dengan pembelajaran itu kurang efektif kalau kita mengarah ke teacher center. Cuman kalau misalkan dalam penegakan disiplin, peran guru di sini memang agak dominan, sehingga penting dalam meningkatkan disiplin positif seperti yang disampaikan Bu Ria tadi.
Itu yang terkait dengan teori belajar geofisik terkait dengan Rico dan Pak Jimmy tadi. Kemudian yang kedua, di dalam teori humanistik juga apa namanya itu ada yang namanya peran guru juga gitu. Sehingga guru bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik ketika pembelajaran di sekolah. Sehingga apa yang mereka inginkan di sekolah bisa tercapai. mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Helmi atas tambahannya. Mungkin juga kalau di pembelajaran sejarah memang ceramah kan sudah dikatakan tidak efektif karena teacher center. Tetapi kalau di pembelajaran sejarah memang perlu ceramah, tetapi untuk teacher centernya perlu, tetapi dengan presentase yang dikurangi. Bisa menggunakan beberapa model pembelajaran nantinya sehingga tetap student center dan pembelajaran berfokus pada siswa secara aktif. Mungkin itu Pak Helmi. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu lainnya? Bu Sandra? Sudah bagus. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata selanjutnya yaitu penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. yang nantinya akan kalian patuhi sendiri. Misal kalian inginnya itu kelasnya bersih, berarti keyakinan kelas apa yang ingin kalian tampilkan di sini? Paham maksudnya? Kalian bagikan sticky note nanti tanpa ditulis nama. Jadi kelasnya inginnya seperti apa? Pulangnya tepat waktu, misal atau pulangnya sebelum jam pulang misal. Tapi keyakinan kelas di sini yang diinginkan adalah ke arah yang positif. Paham maksudnya? Paham. Bagi ke belakang. Silakan ditulis bebas 1 atau 2 saja, itu nanti dirangkum dari satu kelas ini pinginnya seperti apa, nanti dituliskan di depan. Sekarang bebas ininya seperti apa, misal pulangnya tepat waktu atau tadi apa, kelasku yang sekarang kan tampilannya seperti ini ya, sekali pinginnya seperti apa kelasnya. Nah, silakan ditulis
keyakinan kelas yang dibangun di sini adalah yang bersifat positif. Kalau misalkan pulang lebih awal, kira-kira positif apa? Tidak. Positif dan sesuai dengan aturan sekolah. Ambil surat izin masuk kelas. Iya tak di sisi tahu. Wah. Kembali ke saya. Sambil tulisnya jangan salah. Lemnya itu ada di belakang, jadi di depan sih. Sudah, yang sudah bisa ditempelkan ke depan. Nah, ayo silakan untuk ditempelkan ke depan. Ini ya. Iya. Saya coret. Baca dulu. Semua melakukan piket dan harus bersih. Berarti jaga kebersihan ya. Piket kok. Terus Menginginkan kelas yang bersih, bagus dan rapi. jadi sama ya. Besok jangan pulang tepat waktu, Bu. Oh, tak tahu Isonya foto Ibu. Iya, foto wis gak usah pin. Sudah? Ini sama ini. Iya, bacakan. Jaga kebersihan dan kerapian. Menginginkan kelas yang bersih, bagus dan rapi. Masuk sini. Ya. Nah, Dan lanjut. tepat waktu juga. Sama. Ya. Yang baca apa? Menginginkan kelas yang bersih dan rapi. Sama. Saya ingin kelas rapi dan bersih. Awalnya baju bersih, dan kelas dan rapi. Oh, saya ingin kelas yang bersih, kelas yang tidak bergenggengan. Apa ya tidak bergenggengan? Tidak Kompak ya? Ya. Kekompakan satu kelas ya, tidak terbagi. Terus saling menghargai dan saling peduli terhadap teman satu kelas.
Cili no. Semua siswa wajib piket kelas bersih dan rapi. Iya. Ya. Tapi ada wajib tiket. Iya Bu Sunam. Wah. Ada yang nggak tiket? Ada. Disunain aja Bu. Oh, disunah. Kelas yang rapi dan kelas bersih. Jadi kelas yang kompak. Kompak. Nih. Saya ingin kelas ini bersih. Bersih. Kelas bersih dan tertata rapi. Ulang tepat waktu. Tepat waktu. Ulang tepat waktu dan kelas bersih. Sudah. Saya ingin kelas saya bersih dan dicat ulang. Saya ingin meja dan kursi tidak dicoret-coret. Berarti tidak merusak Fasilitas. Dan kursi rapi. Rapi dan bersih. Saya ingin kelas saya bersih agar nyaman untuk pembelajaran. Ingin pulang tepat waktu. Saya ingin kelas ini tidak rame. Yo, kelas dewe deh Apa berarti menjaga kenyamanan kelas? Ya. Apa? Kondisi suara. Mungkin bisa ini menjaga kenyamanan kelas artinya lebih luas. Tidak berisik boleh, tetapi pada tempatnya atau pada waktunya. Misal memang kondisi kelasnya game atau apa, misal pembelajarannya game, berarti kan memang harus mengkondisikan untuk berisik atau nyanyi kelas. Tetapi ada di momen-momen tertentu kalian juga harus diam. Paham maksudnya? Ada harus di luas menjaga kenyamanan kelas. membersihkan kelas secara rutin. Iya. Kelas yang bersih dan rapi. Sudah. Harus bersih kalau nyabu. Berarti masuk sini sama tiket ya? Ya. Ya. Lanjut. Pulang tepat waktu. Teman-teman ramah dan kelas bersih. Teman-teman ramah. Apa ya? Ramah. 5S itu ya? Iya. Sudah. Kelasnya bersih, bangunnya selalu rapi. Pulang tepat waktu. Saya ingin kelas yang nyaman, tidak ramai dan asik. Nyaman. Asik. Asik ada ragu. Bersih dan rapi. Semua melakukan pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Rapi, Bu. Rapi yang Bersih dan rapi. Menambah penerangan lampu kelas dan keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang bisa diusahakan dan dikerjakan oleh kalian sendiri. Yang membuat kalian yang mengerjakan juga 10-2. Kalau menambah penerangan yang mengerjakan siapa? Kan bukan kelas ya, sekolah. Berarti tidak termasuk dalam keyakinan kelas. Lanjut. Saya duduk, terima kasih. Berarti kan keyakinan kelas nantinya yang menjalankan adalah seluruh kelas 10-2. Kan yang membuat kalian sendiri dan diharapkan kalian akan mengerjakan ini. Jadi misal kalau ada temannya
menghargai dan peduli. Wajib piket paling banyak dari keyakinan kelas yang dituliskan adalah 1 dan 5. Tidak merusak fasilitas, menjaga kenyamanan kelas, menerapkan 5S. Ambil surat dulu. Surat itu masuk kelas. Sudah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aksi nyata selanjutnya yaitu penerapan pemahaman pada siswa dengan kegiatan segitiga restitusi. Waalaikumsalam Lelita, silakan duduk dulu. Nah, apa kabar Lelita hari ini? Agak tidak baik, Bu. Ada apa ini? Iya, Bu, ini loh saya kesal sekali di dalam kelas. Soalnya saya ngerasa nggak nyaman. Ada kejadian apa hari ini? Anak-anak di kelas itu, Bu, menyebalkan sekali. Masa iya, tadi itu saya sudah piket, malah mereka lempar-lemparan barang di kelas. Terus saya marahin deh mereka. Wajar sih kamu melakukan hal itu tadi ya. Kalau misalkan Buria ada di posisi kamu, pasti Buria juga akan melakukan hal yang sama. Nah, tadi apa yang kamu lakukan? Ya saya tadi langsung ngata-ngatain mereka, Gilang dan juga teman-temannya. Saya bentak-bentak mereka di kelas. Baik, oh pasti kamu melakukan hal itu tadi karena ada alasannya kan? Iyalah, Bu, masa iya tadi saya diam aja? Tadi pagi nih, saya sudah piket dari kelas, malah anak-anak itu tidak membantu piket dan mengotori kelas. Masa iya saya diam aja, Bu? Oh baik, berarti kamu di sini mempertahankan diri dan itu juga penting bagi kamu. Nah, tetapi untung kamu tidak melakukan hal yang gegabah lagi ya. Iya, Bu, karena saya sudah kesal sekali. Baik, ya kamu untung tidak memilih untuk melakukan hal yang lebih parah lagi nih. Iya, Bu. Nah, sekarang kita coba lihat apakah dengan tindakan kamu membentak Gilang tadi itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tentu saja tidak, Bu, karena tadi itu saya sangat menguras tenaga sekali. Jadi, apakah tindakan kamu tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas? Kan tidak sesuai ya. Iya. Jadi, kira-kira keyakinan kelas mana nih yang kurang? Ya, saya sebenarnya ingin menghargai orang lain. Mungkin tadi itu saya menjadi sangat emosi sekali sehingga tidak bisa terkontrol. Kamu meyakini ya, sekarang kalau menghargai orang lain itu juga penting. Yakin, Bu? Nah, betul sekali. Namun juga ada keyakinan yang harus kita pegang teguh, yaitu dengan bersabar dan mengambil jeda waktu sebelum melakukan tindakan. Iya, Bu. Mulai sekarang, saya akan menjaga keyakinan saya bahwa saya harus lebih bersabar dan mengambil jeda waktu untuk berpikir sebelum bertindak dengan kondisi yang emosi. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nih, Lelita? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar lagi, Bu, dalam menghadapi sebuah masalah. Baik, gimana sih seperti apa sih yang kamu rasakan jika menjadi orang yang seperti itu? Pastinya saya itu bangga sekali terhadap diri saya sendiri, Bu, menjadi orang yang lebih sabar. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang ini kita pegang teguh ya mengenai bersabar dan mengambil jeda waktu sebelum bertindak. Baik, menjadi Bu. orang yang lebih baik lagi. Baik, ada lagi Lelita? Tidak ada, sudah, Bu. Cukup. Baik, kalau sudah silakan bisa kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lelita Eviolina dari kelas 10. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buria karena berkat beliau saya dapat belajar untuk menahan diri dan juga menjaga emosi dan juga dapat belajar untuk lebih sabar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buria. Waalaikumsalam Gilang, silakan duduk dulu. Nah, apa kabar Gilang? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Ibu Ria langsung saja ya ke pokok permasalahan yang akan kita bahas di sini. Ibu dengar Gilang tadi ada masalah dengan Lelita ya? Ya, Bu, saya tuh, Bu, dibentak-bentak sama si Lelita itu. Oh, baik. Nah, apa tindakan kamu sehingga Lelita itu bersikap seperti itu? Itu sih, Bu, saya cuma rame sama lempar-lempar barang. Oh ya, nah dengan tindakan kamu tadi, apakah kamu tahu kalau kamu sekarang dalam masalah? Tahu, Bu. Nah, baik, kalau kamu sudah paham dan sadar ya bahwa kamu di sini salah. Nah, Buria di sini tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, di sini Buria akan membantu bagaimana proses Gilang untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Nah, kamu senang ya melakukannya? Nah, tapi di balik kesenanganmu tadi itu, kamu juga merusak barang milik orang lain loh. Iya, Bu, saya tahu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang keyakinan kelas. Nah, apa nih poin penting keyakinan kelas yang kurang untuk dilakukan pada masalah ini? Tata tertib sih, Bu, saya kurang
menerapkan tata tertib. Oh gitu, membuat kelas akhirnya tidak nyaman ya untuk orang lain. Nah, baik. Gilang di sini menghargai orang lain berarti juga menghargai dirimu sendiri. Tapi kamu juga harus bertindak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibahas. Tapi kalau kamu senang melakukan hal itu tadi, ada kesenangan lain atau tindakan lain yang membuat kamu senang tanpa merugikan orang lain. Baik, Gilang, apakah sudah paham tentang keyakinan kelas yang dibuat? Paham, Bu. Baik, kalau sekarang mari kita jaga keyakinan kelas pada kelas 10.1. Baik, ada lagi Gilang? Tidak, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kembali ke kelas Gilang. Bu, terima kasih. Halo semuanya, saya Gilang Gafar Adesta Leonel Jawaboncia dari kelas 10 ingin berterima kasih kepada Bu Ria karena beliau sudah membimbing saya menjadi pribadi yang baik dengan menaati keyakinan kelas demi menjaga kenyamanan dan ketertiban warga kelas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata dari saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.